Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda semuanya pemirsa dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali di Special Talk Show bersama saya Agustiada. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama untuk berbincang pada malam hari ini bersama Kariswati SPD MSI selaku Wakil Ketua Forum Puspa Aceh. Assalamualaikum, selamat malam untuk Kak Riris. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam kita. Kak Tia. Udah keduluan topiknya. Tadi saya pengennya nggak mau ngasih tahu dulu, tapi nggak masalah ya pemirsa. Kita juga akan menyapa kedua adik hebat kita. Yang pertama ada Bayu Satria selaku pengurus Puspa Aceh. Selamat malam. Wih, dan juga ada adik Muhammad Safri Irwanda pengurus Puspa Aceh. Selamat malam Safri. Ya, pemirsa kalau Anda sering mengikuti talk show yang ada di Aceh TV, mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan ketiga wajah narasumber kita pada malam hari ini, ya, di mana Kak Riris ini juga aktif di komunitas ataupun forum Flower, ya benar ya? Flower Aceh. Flower Aceh. Yayasan Flower Aceh, dan kemudian juga Bayu Satria dan Safri ini aktif juga di forum Fatar ya, forum Anak Tanah Rencong. Ini sudah go internasional ya. Iya, udah banyak sekali kegiatan yang mereka lakukan yang berkecimpung juga dengan kegiatan-kegiatan anak-anak muda yang ada di Aceh. Betul sekali. Nah, saya sebelum ke Kak Riris nih, saya pengen ke Bayu dulu. Sekarang sibuk apa Bayu? Langsung ya Kak ya. Iya dong. Kalau untuk sekarang itu sibuk kuliah. Semester berapa? Semester 5. Baru ya. Baru Kalau boleh tahu di fakultas di jurus. Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, stop. Pengen nanya nih, komunikasi penyiaran Islam, apa sih yang paling menonjol yang diajarkan atau mungkin mata kuliah yang paling Bayu senangi? Oke, jadi kalau di Komunikasi Penyiaran Islam itu kita ada 2 konsentrasi. Yang pertama itu tentang komunikasinya sendiri dan yang kedua itu tentang media. Nah, jadi ya mungkin kalau ya dibilang senangnya di mana, mungkin yang lebih ke arah medianya. Medianya ya. Ya, Jadi kalau seperti pertelevisian itu udah nggak asing. Televisian, Oke. radio, Broadcast. tapi biasanya kalau di kampus itu jadi orang di belakang layar. Loh, kenapa? Sutradara. Iya kan, kalau misalnya broadcast kan berhubungan dengan di belakang layar. Betul. Nah, cuman memang Bayu ambil konsentrasinya di bagian komunikasi orang depan layar. Efeknya yang saat ini Bayu tekuni seperti sekarang di Puspa misalkan ataupun Fatar, apa sih efeknya dari mata kuliah tersebut? Mungkin yang paling menonjol itu adalah yang Bayu bisa pelajari di kampus tuh bisa langsung diimplementasikan. Contohnya? Contohnya misalnya nih, kalau kita belajar kan di komunikasi itu gimana caranya berbicara di depan orang lain. Nah, ketika kita gabungnya itu di Puspa, otomatis kan kita rajin mensosialisasikan nih, ada info-info menarik, kemudian terkait dengan isu-isu hangat. Jadi kita di situ juga ikut belajar bagaimana caranya menyampaikan isu-isu tersebut. Nah, kalau untuk Puspa sendiri isu yang paling sekarang disorot apa? Nah, kalau untuk Puspa sendiri, kita itu ada namanya 3Ns. Nah, 3Ns ini adalah bentuk kampanyenya dari Puspa ini sendiri. Nah, kampanye yang dilakukan itu 3Ns ini, yang pertama itu tentang akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian yang kedua, akhiri perdagangan manusia. Dan yang ketiga terkait tentang akhiri kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, 3 inilah yang menjadi isu utama dari Puspa untuk dikampanyekan kemudian. Nah, sejauh ini apa yang sudah dilakukan dalam soal sosialisasi ataupun kampanye tentang kesadaran betapa pentingnya kita terhadap seperti tadi disampaikan kekerasan untuk perempuan, perlindungan perempuan seperti apa? Oke. Nah, kalau untuk kegiatan yang sudah kita lakukan itu kita ini ada desa binaan. Desa binaan kita itu di Nehen, khususnya. Stop. Oke. Aduh, Nehen. Oke, kita kan dulu ya, Iya. Bayu. Oke, saya ke Safri deh. Tadi udah ngomongnya ya Safri ya. Safri, sama sih pertanyaan. Sekarang lagi disibukkan dengan kegiatan apa? Alhamdulillah sekarang Safri mahasiswa. Dulunya kan masih anak-anak nih. Oh iya, dia peralihan ya. Dia peralihan, jadi masa transisi gitu. Dari yang SMA yang masih unyu-unyu gitu. Kelihatan ya. Amin.
Nah dari SMA dulu memang udah suka dengan terjun langsung ke komunitas atau bagaimana? Iya benar. Jadi di komunitas itu kita dapat banyak hal. Jadi Safri suka nih kalau misalnya terjun ke dunia organisasi seperti itu. Saya belajar, saya juga ada pada hal baru. Dulunya diajak atau memang kesadaran sendiri? Ada yang diajak, ada yang kesadaran sendiri. Orang tua sejauh mana dukungannya? Dukung kalau sama itu memang positif kan, daripada main-main nggak tahu kemana gitu, bagus yuk ikut organisasi. Dan ini sudah berapa lama terjun di Puspa sendiri? Untuk di Puspa, Safri baru ya, karena Puspa ini juga Baru. Jadi kami sama-sama baru berkecimpung di Puspa. Oke, Kak Riris, tadi nggak fair rasanya kita berbicara kegiatan mereka sudah panjang lebar, udah keasikan bayunya, tapi saya sendiri nggak tahu Puspa ini apa gitu. Iya. Penasaran, mungkin juga pemirsa ngirim Puspa ini kayaknya salah satu judul lagu ST12. Oh iya, sama ya. Puspa ya. Oke, ini Kak Riris, saya kasih waktunya udah sangat banyak sekali, silahkan menjelaskan Puspa itu seperti apa. Jadi Puspa itu sendiri forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak ya. Disingkat Forum Puspa. Nah, Forum Puspa ini yang terlibat di dalamnya ini sangat banyak ya. Maksudnya komposisinya itu nggak cuma pemerintahan, tapi juga ada kelompok masyarakat. Jadi kalau pemerintahan itu ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, ada DSI, kemudian ada Kemenak ya. Dan kemudian di lembaga masyarakat ada Fatar juga, termasuk Flower juga menjadi anggota di Puspa ya. Kemudian di lembaga keagamaan, ada lembaga adat yang terlibat di dalamnya. Kemudian akademisi ada Pusat Studi Gender, ada kemudian lembaga profesi, lembaga usaha. Jadi memang komposisi keanggotaan di Puspa ini sangat multi pihak ya. Jadi banyak pihak karena kita bertujuan kan sinergisasi antar multi pihak ini bisa mempercepat semua proses yang menjadi tujuan kita bersama. Nah, kalau ini kan sesuai dengan topik pada malam hari ini ya, bersinergi untuk perubahan melalui Puspa. Perubahan yang seperti apa yang diharapkan oleh Puspa? Ya, kita berharap kualitas hidup perempuan dan anak itu menjadi sangat baik ya. Dan untuk mencapai kualitas hidup tentu beberapa hal yang kita intervensi. Kita ada 6 bidang ya. 6 bidang. Yang pertama itu bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan dan kesejahteraan, pemberdayaan perempuan ya. Jadi pemberdayaan perempuan ini terkait dengan pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, kemudian juga hukum, sosial, sumber daya alam dan lingkungan. Oke, jadi, nah itu masuk ke dalamnya. Benar. Nah ini kan di bidang pemberdayaan perempuan ada salah satunya tadi HAM. Iya. Nah HAM ini kan sebenarnya bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk seluruh makhluk hidup, artinya manusia, laki-laki dan perempuan. Ini seperti apa? HAM yang dimaksud untuk dalam bidang pemberdayaan perempuan ini seperti apa? Yang kita maksudkan pemberdayaan perempuan ini terkait juga dengan isu hak asasi manusia. Jadi kita berharap ibu-ibu atau kelompok yang kita dampingi ini punya perspektif yang baik tentang pemenuhan hak asasi manusia. Karena itu adalah hak yang diberikan oleh Allah ya, ketika kita lahir kita sudah punya HAM itu dan itu tidak bisa dilepaskan. Sehingga ini juga menjadi isu yang harus dikuatkan ke semua pihak sehingga dalam proses kehidupannya hak-hak dia itu tidak terserabut. Nah, Kak Riris, satu lagi dalam isu gender ya, persamaan kesetaraan gender terhadap laki-laki dan juga perempuan ini kan juga menjadi fokus utama ya di bidang pemberdayaan perempuan. Ini dalam bentuk yang seperti apa mereka selalu menuntut kesetaraan gender? Ya, jadi kalau Puspa sebenarnya kita lebih fokus bicara kesetaraan gender ini kan memastikan supaya relasi hubungan antara semua pihak laki perempuan gitu ya itu setara. Contoh dalam bidang apa? Misalnya dalam akses pendidikan. Kalau kita bicara pemberdayaan perempuan artinya akses pendidikan, akses ekonomi, akses apalagi politik itu harusnya diberikan sama ruang yang sama bagi laki dan perempuan. Tapi terkadang memang kalau perempuan selalu ingin menang sendiri. Artinya seperti itu tadi ya, kesamaan kesetaraan gender. Tapi paling nggak mau kalau disamakan suruh naik genteng. Oke, pemirsa, kami akan membuka line telepon nanti di segmen kedua dan juga ketiga. Ya, silakan Anda mempersiapkan telepon Anda, ya.
Dan saya akan bertanya kembali untuk Bayu. Tapi nanti dulu ya Bayu ya. Ya pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Special Talk Show.